sepanjang kita memang niat kita betul-betul untuk anak cucu kita, insya Allah kita enggak itu. Pasti Allah akan menentukan siapa yang ini. Saya di politik ini memang dari Pujan, dari Lampung sana, Tua Gapur. Masih ingat nggak? Saya bawa Pak Gapur ke rumah. Pak Gapur itu menteri itu saya bawa ke rumah saya. Itu saya masih muda itu. Saya ketua Gappi. Karena saya harus dilantik, saya bawa mampir ke rumah Pak Gapur. Mampir. Nah itu saya dari situ. Jadi alhamdulillah pengalaman sih ada. Dan di sini dari 2 tahun 2000 saya sudah diminta oleh masyarakat nyalon bang, nyalon pak, nyalon. Enggak saya bilang. Kenapa? Lihat perhitungannya belum tepat. Nah ini nanti saya akan kirim konsultan tim survei yang profesional, dan surveinya pun survei terbuka. Saya nggak mau minta mereka tertutup. Saya bilang buka nanti kalau saya saatnya nanti. Kalau nanti hasil survei itu kelihatan nominasi siapa nanti kelihatan. Siapa yang muncul nama-nama yang memang punya keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ini Kang Gamus. Dan bagaimana ininya kelihatan di situ. Jadi ini ada kamu datang ya, kalau mau ketemu sama gue. Benar. Memahami. Jadi dia lebih apa? Iya. Karena sikap politik tes apa? Paham. Dan ini sahabat. Jadi saya ngelayan di Polmark untuk kemudian supaya jangan salah. Saya. Yang siapa Pak? Saya Nazarudin Gustam. Sebagai apa Pak? Sebagai tokoh masyarakat adat Marga Boiturga. Kehadiran ke sini maksudnya apa Pak? Hadir di sini bersama tokoh-tokoh yang lain ingin silaturahmi dengan Bapak Haji Muhammad Soleh Asnawi, Iya. AMH, sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Tangerang Selatan ini. Ya. Tujuan kami sekali lagi ingin tahu kesehatan beliau, sekaligus memang ada satu harapan tokoh masyarakat Tenggamus khususnya, dan pada umumnya warga Kabupaten Tenggamus, untuk berbagi pengalaman dalam hal bagaimana upaya untuk memajukan dan membangun Kabupaten Tenggamus tercinta. Kami masyarakat Tenggamus ini sangat merindukan sebenarnya beliau. Bahkan kami berharap dengan keluarga besar Nasdem dan secara pribadi keluarga yang besar Bang Haji Saleh, untuk beliau ke depan ini bagaimana caranya bersama-sama membangun Tenggamus itu. Itu harapannya. Boleh dirinci Pak siapa aja yang hadir Pak? Yang hadir dari Ketua Pencak Silat Hati Tenggamus, juga hadir juga di dalam hal ini tokoh adat Pangeran dari Lampung Sebatin, juga dari Lampung Kopadun, hadir juga Ketua Keluarga Besar Batang Hari 9 di tengah-tengah kita, hadir juga tokoh masyarakat orang suku Jawa dari Kecamatan Gisting, dan juga tokoh masyarakat suku Semendo, dan sebagai tokoh masyarakat orang Serang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Maji sehat hati sama cowoknya Maji. Luar biasa. Silakan Pak Erbal. Bakso ini sama baik sama kita. Agenda hari ini adalah silaturahmi dan dialog tokoh masyarakat Tenggamus dengan Bapak Haji Saleh Asnawi. Silakan sambutan Insinyur Zainuddin Hanafi. Ini serombongan dari Lampung Bang Haji.
sampai kemarin sore dan bisa diterima oleh Bang Haji di kantor DPD Nasdem dalam keadaan kita semua sehat walafiat. Silaturahmi ini adalah dalam rangka menindaklanjuti katakanlah aspirasi masyarakat Bang Haji di Tanggamus yang sekarang sudah bergulir. Ini adalah warga Tanggamus yang prihatin dengan kondisi itu, karena terus terang setelah kita berkeliling di Provinsi Lampung kelihatannya memang agak gridnya agak di bawah dari 15 kabupaten kota. Setelah masuk di Tangerang Selatan ini malah down. Lubana terletak di Tangerang Selatan. Tagan Sikam Diniwang Penabang tidak ada di situ Tanggulan. Ada pergantian kepemimpinan ke depan yang insya Allah kita tahu semua 2024 akan terjadi pilkada legislatif dan pilkada kepala daerah. Kami telah survei masyarakat beberapa titik sekaligus diekspos. Ternyata memang aspirasi masyarakat Tanggamus sekarang Bang menghendaki perubahan. Badan mungkin tak bisa dibagi dua, tapi kalau pikiran bisa, separuh pikirkan Tangerang Selatan, separuh pikirkan Tangerang. Yang memanggil abang pulang pikirannya bukan kami Bang, tetapi memang situasi, kondisi, pandangan dan jangkauan pada saat itu harus meminta Bang Haji Saleh pulang, memikirkan kampung halamannya, dengan tidak meninggalkan kawan-kawan saudara-saudara saya yang ada di Tangerang Selatan. Mengapa tidak itu? Haji Herbert Eka Putra SAG STMSI. Kami persilahkan. KBPS ini adalah masyarakat Lampung asal Sumatera Selatan. Jadi semua masyarakat yang berasal dari Sumatera Selatan itu semua warga Lampung berhimpun di KBPS. Telah beranak pinang dan mencari nafkah di Lampung, khusus Tanggamus. Jadi kami berharap abang bisa menyisihkan waktu, bukan meninggalkan Tangerang, Bang. Kasihan kawan-kawan. Menyisihkan waktu sedikit. Tangerang dengan Tanggamus nggak terlalu jauh-jauh amat kan? Iya. Nah, jadi nggak jauh-jauh amat. Artinya sedikit waktu abang itu untuk membenahi Tanggamus itu, untuk dapat artinya berkiprah. Kapan kita mau maju? Kapan kita mau berkembang? Tadi disampaikan oleh Pak Jainuddin, kami ini berangkat dari kegelisahan kami, kegerahan kami melihat kondisi Kabupaten Tanggamus itu sampai saat ini, tadi lebih kurang 25 tahun ya berdiri, tapi ya begitu-begitu aja, tidak ada suatu terobosan-terobosan dari beberapa kali ganti kepemimpinan. Ya mohon maaf, mungkin hanya sekedar di Tanggamus itu cari rezeki, dibuangnya di Bandar Lampung. Kenapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya pemimpin saya dari Bandar Lampung, Bang. Tidak ada putra daerah asli, baru sekali Pak Fauzan waktu itu. Sudah banyak dia perbuat dan berganti lagi dari Bandar Lampung. Jadi kami berpikir, apakah nggak ada orang Tanggamus ini yang bisa membenahi, yang bisa memimpin Tanggamus ini? Nah, berangkat dari situ, Bang. Timbullah rasa emosi kami ini. Siapa kira-kira yang bisa, yang mampu membenahi Tanggamus ini betul-betul putra daerah Tanggamus? Pertama, bahwa ternyata hari ini masyarakat Tanggamus yang diwakili para tokoh-tokoh ini menyadari, sadar betapa bagaimana pentingnya kita memilih pemimpin. Kalau saja ini kesadaran ini dari 20 tahun yang lalu, barangkali kejadian seperti
pemimpin itu penting sekali dan semua itu kita yang bertanggung jawab. Kita yang sudah umur 30-40 yang dewasa sekarang itu bertanggung jawab penuh atas keturunan kita. Keturunan kita itu apa yang akan didapat oleh mereka, mau kemana mereka, itu tergantung kita semua yang ada di sini sekarang. Jadi saya sangat menghargai karya ini. Saya lihat dari situ bahwa ada rasa tanggung jawab, kesadaran tanggung jawab. Daerah kita Tenggamus itu memang daerah potensial. Potensial dari segala segi, dari wisata, dari tambang dan lain sebagainya. Saya cerita sedikit ilustrasi ya. Dulu daerah ini, Keranggan ini, itu galian pasir. Dulu mereka terminal bobokan dengan kehidupan banyak uang karena galian pasir ya, galian pasir semua. Anaknya lupa disekolahkan. Mereka uang itu sampai katanya ada yang ditaruh itu dilempar aja begitu, sampai banyaknya uang itu. Untuk membangun peluit itu pasirnya dari daerah sini. Ketika saya masuk ke sini, perusahaan gabungan kita ini daerah saya tanah di Berani. Dan ini bekas galian pasir semua, galian pasir. Orang sini tidak ada yang berani datang ke sini. Nah itulah, kalau saja Tenggamus itu disadari, potensi yang ada itu digali, potensi yang ada dibangun, diinikan, anak-anak itu bisa jadi. Nah ini sebagai ilustrasi bahwa betapa pentingnya kepemimpinan. Karena pemimpin itu tidak hanya, kalau sekarang saya lihat itu di Tenggamus itu hanya mengharapkan dana daun dan dak, alokasi umum dan alokasi khusus dari itu. Kalau sudah penghasilan daerahnya sudah ada, meningkat itu semakin turun itunya. Tapi kalau nggak ada ya itu terus. Nah itu gimana mau meningkat kalau itunya pun dikorupsi, diinikan. Nah itulah. Jadi saya berterima kasih atas kehadirannya, atas keinginannya. Tapi saya belum bisa memutuskan apa yang harus saya putuskan. Yang pasti untuk dipahami bahwa saya sangat memahami tentang itu. Sangat memahami tentang kegelisahan masyarakat di Tenggamus tentang kenyataan realitas yang ada sekarang ini. Dan saya ingin sekali bagaimana caranya. Tapi itu semua karena ini masalahnya jabatan politik. Itu. Nah ini nanti saya akan kirim konsultan tim survei yang profesional. Dan surveinya pun survei terbuka. Saya nggak mau minta mereka tertutup. Saya bilang buka nanti kalau saya saatnya nanti. Kalau nanti setelah hasil survei itu kelihatan, nominasi siapa nanti kelihatan. Siapa yang muncul nama-nama yang memang mempunyai keinginan untuk mencalonkan diri sebagai ini Tenggamus. Dan bagaimana ininya kelihatan di situ. Dan ini bukan survei awal-awal, makanya terbuka dan realistis dan mereka akan jelaskan nantinya. Sama dengan saya waktu nyalon di sini. Saya nggak mau nggak sembarangan nyalon begitu aja. Harus tepat hitungannya, harus ini. Jadi survei memang ini, oke. Berangkat Pak, berangkat. Gitu kan. Jadi nanti kita lihat hasil survei itu tergantung waktu ini kapan agak mulai agak putih survei. Itu survei. Jadi survei secepatnya nanti akan ada hasil. Dan nanti saya mintakan survei terbuka. Jadi mungkin di antara yang hadir hari ini mungkin ada yang kebetulan dia sempat diwawancarai mereka. Tapi yang namanya survei itu sampling. Tapi mereka memang ada hitung-hitungannya. Kalau nanti ternyata ada orang-orang kita, orang-orang itu
yang memang memungkinkan bisa kita dukung habis. Saya siap untuk dukung habis. Kalau misalnya ada orang kita yang punya potensi untuk itu. Nanti hasil survei nanti dia lebih tinggi misalnya. Kita siap dukung. Dan saya harus realistis, saya nggak bisa memaksakan diri. Kalau memang ada yang memang itu, kita dukung, kita sama-sama, kita pikirkan, saya tanggung jawab. Dan saya bantu, nggak akan tanggung-tanggung, saya bantu, betul saudara bantu. Yang penting betul-betul ngikut nutuk ijahram, nutuk diri kita apa gitu kan, jangan saya enaknya aja. Begitu udah jadi lupa sama kita lah. Gitu kan. Jadi nanti insya Allah berdoa saja, nanti mudah-mudahan kalau nanti survei saya memang ada, ya tentu saya akan ikut. Tapi supaya diketahui, saya sangat realistis dalam hal berpolitik. Saya nggak bisa ada, makanya saya nggak mau ini. Dan ini nanti survei misalnya ada siapa, sampai sekarang belum tahu. Tapi nanti tahu nama-nama orang yang punya keinginan itu ketahuan siapa itu. Rankingnya tahu. Tapi yang pasti kita harus berjuang bagaimana caranya ada pergantian pimpinan yang memang harus memikirkan itu, karena terus terang potensi di Tenggamus itu besar sekali. Wisata bendungan besar itu sudah dibangun, pulau kita ada, tambang kita ada, ikan laut ada. Itu tinggal bagaimana memanagenya. Memang kita nggak disekolahkan untuk ikan. Misalnya saya jadi bupati atau Pak Jenderal jadi bupati misalnya. Memang beliau nggak disekolahkan untuk perikanan, nggak disekolahkan untuk wisata, nggak sekolah itu. Memang Jokowi disekolahin itu buat tol. Enggak kan. Nanti bayar konsultan. Nah, kamu buat rancang ini Tenggamus. Coba kamu lihat potret dulu di Tenggamus ini sekelilingnya, potensi apa yang bisa kita gali dan berapa biayanya. Itu bisa pasti. Dan memang begitu sistemnya. Jokowi mana tahu dia harus tembus tol sini sana harus ini, kalau kemana dia nggak tahu. Jadi konsultan itu yang potret semua, dipotret, oh ini potensinya ini potensinya ini potensi ini potensi ini. Nah, itu. Jadi siapapun sebetulnya orang kita sepanjang ada niat bisa. Tapi memang dengan kondisi yang tidak bisa terpungkiri, kalau hanya ada niat nggak punya duit juga nggak bisa. Harus ada niat, ada duit, dan duit niat sedekah. Tetapi kalau niat duit untuk investasi, nah gitu begitu jadi belah. Makan semua itu, iya kan? Makanya paling ideal itu memang pemimpin itu memang dia harus keluar duit real, nggak bisa dipungkiri. Di sini pun yang katanya partai yang nggak keluar duit nggak ada, pasti keluar duit. Nah, tapi tergantung niatnya. Saya jadi dewan buang duit, terus bayar duit nggak itu memang kenyataan kok nggak bisa. Tapi niat saya sedekah. Saya jadi dewan saya nggak gunain uang pemerintah, uang dewan. Karena niat saya sedekah, betul-betul ikhlas, tulus, saya dapat rezeki di tempat lain banyak betul. Berlipat daripada uang yang saya untuk biaya dewan tadi. Nah saya jadi dewan, saya saya bisa membantu masyarakat banyak melalui kewenangan saya, melalui ini saya. Itu. Jadi, nah ini salah satu contoh. Jadi kalau niat nah ini kalau ada pejabat-pejabat yang korupsi segala macam itu, karena dia memang banyak duit keluar, tapi niatnya boleh itu. Karena duit pas-pasan, jual sawah 10 petak itu kalau nggak dia lagi susah. Betul, saya jadi dewan begitu. Makanya coba tanya di Tangerang Selatan, bagaimana saya tentang dewan, tentang itu saya. Keluar duit mah nggak ada, bohong itu kalau nggak keluar duit kita jadi gitu. Tapi waktu saya kasihkan uang itu niat sedekah untuk membangun orang banyak, untuk perlu orang banyak. Nah saya habis duit di situ, habis duit dari sana bisa datang tanpa kita nyadar nongkrong misalnya. Nah itulah Bapak dan Ibu dan kepada para media ya, ada media juga yang dari itu ya.
dari Tegamus. Prinsip saya sangat senang dan sangat prihatin tentang kondisi Tegamus, dan saya sangat sepakat kalau memang Tegamus itu bisa suksesi diganti pada orang lain yang memungkinkan untuk bisa membangun, dan saya akan dukung sepenuhnya. Nanti kalau saya akan jawab kepastian itu setelah hasil survei, karena saya terbiasa realistis tadi. Setelah hasil survei ada nanti, dan surveinya bisa disaksikan oleh masyarakat bahwa itu bukan rekayasa, ada itu. Tapi saya juga harus menerima, dan saya kalau ternyata nanti pada saatnya itu hasil survei saya tidak masuk nominasi, ada orang kita yang nominasi, saya akan dukung, saya janji. Insya Allah, termasuk biaya kita bantu, ya bukan semua. Namanya bantu kan, bantu. Nah, kita bantu supaya ini. Saking saya senangnya untuk itu, karena bagaimanapun kita ini cuma berapa tahun lagi kita harus ini ke anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu kalau kita sampai nggak terjadi untuk digali potensi yang ada di Tegamus, anak-anak kita, generasi anak-anak kita jadi korban. Iya. Karena potensi nggak ada penghasilan daerah, nggak ada apa, nggak ada kemajuan daerah, ya akhirnya anak-anak kita jadi korban. Anak-anak kita itu jadi orang minder. Jadi saya termasuk yang merintis dari kabupaten. Saya anggota dewan di Kabupaten Tangerang, induk. Pemekaran saya pindah ke Tangsel. Dan saya bersama wali kota, bersama ini pejabat wali kota pada saat itu sama-sama untuk merintis. Makanya saya sedikit banyak tahu. Dan memang saya betul-betul melekat di Tangerang Selatan itu. Itu foto-foto Polres Tangerang Selatan saya yang resmikan itu. Jadi saya cukup pengalaman di bidang-bidang terkait. Makanya nanti kapan-kapan nanti juga kalau saya pas pulang kita nggak apa-apa, kita ngobrol ya itu kita betul. Kalau ada apa nanti yang diperlukan ya silakan. Saya minta waktu, nanti kita akan mengumumkan, akan terbuka hasil surveinya itu siapa. Tapi kalau hasil surveinya saya itu masuk nominasi memang tertinggi, ya bismillah kita maju. Tapi kalau ternyata hasil surveinya saya rendah, karena memang wajar saja tingkat popularitas saya kurang di sana, karena memang saya di sini. Kalau nanya di sini mungkin sampai ke Serang sana tahu, tapi kalau itu kan sampai ke Tabu belum tentu tahu, tapi Talang Padang yang tahu, iya kan? Karena saya memang udah 30 tahun, 40 tahun sejak sekolah kan udah. Saya sekolah bukan di kampung, di Tronssewu, Tanjung Karang kan. Jadi 12 tahun, 13 tahun saya nggak di ini, makanya wajar aja kalau ada orang yang nggak kenal saya kan gitu. Nah, itu. Tapi kalau memang karena sosialisasi yang dilakukan oleh para tokoh, para ini mungkin tingkat popularitasnya naik, kalau elektabilitas ya nanti lah dipikirkan itu tentang kesukaan, elektabilitas tentang kesukaan orang pada saya mungkin ada, nilainya ya mari kita sama-sama. Tapi kalau enggak, bismillah. Ini saya sudah paham. Kata saya dengan Zainuddin, dengan tokoh-tokoh, belum tentu Bang Haji itu mau. Kenapa? Kita mau dilihatnya gaspol, kata Ustaz Dasar itu. Gaspol dulu. Baru nanti dia nurunkan orang-orang kepercayaan beliau. Bahkan ditelepon dengan pernyataan-pernyataan. Betul enggak? Bagaimana? Baru beliau memanggut sebenarnya. Enggak, nyatanya pas. Tapi kita masih siap kan? Ya. Nah, Bang Haji. Enggak saya hentikan Bang Haji kalau belum Bang Haji manggut. Siap. Enggak kedua hanya pibahih, mohon maaf. Enggak ada impian lain kami Kabupaten Tegamus itu. Untuk bagaimana Abang Haji Ibu ini pulang. Kami berikan jalan untuk pulang itu. Karena Bang Haji sudah tahu keadaan Tegamus. Bimbinglah kami, pimpinlah kami
Kami siap berjuang 20 kecamatan Kabupaten Tenggamus itu. Yang terakhir nanti dari Pogo. Bukan, demi Allah ingin bagaimana Tenggamus dipimpin orang Tenggamus. Nah, insya Allah saya bisa bergandengan bisa bersama dengan Herwan. Dia bisa menjawab ini dulu, saudara semua. Nah, baik orang Jawa, Sunda, Jawa kita mereka bisa mengenal saya. Karena kita apa? Kita tidak bisa menang Lampung, berarti kita saya. Udah mereka bukan bicara Lampung, tapi apa? Lintas suku. Walaupun kadang-kadang beda-beda pendapat sama kawan-kawan ini, tapi rupanya ini saatnya kita bersatu. Nah, setelah kita coba cari tahu siapa sih sebetulnya putra daerah Tanggamus yang potensial, saya dengar ada namanya Pak Saleh. Kalau Pak Saleh tidak maju kayaknya sama Tuhan, kayaknya sama Tuhan. Betul nggak? Nggak ada. Kalau memang sepakat, kita publish dulu, pasang banner-banner di seluruh Kabupaten Tenggamus dulu, supaya orang bertanya-tanya siapa ini. Itulah untuk mengenalkan figur tadi. Nah, sehingga pada saat survei, ya popularitas minimal sudah tergambar di sini. Saya kira itu sudah terima kasih. Dalam beberapa bulan depan saya sudah tahu tentang paling tidak bukannya untuk tingkat elektabilitas, popularitas juga tidak terlalu kita ini kan sana, tapi saya ingin tahu, saya bikin konsultan berapa persen sih orang yang tahu saya ini. Nanti baru ada lanjutannya lagi yang akan kita putuskan dalam hal kita langsung ke enggak baru nanti oke Pak, baru sekian Pak, karena ini tempat yang tua-tua, tempat yang ini nanti baru kita populerkan melalui ini spanduk dan sebagainya, atau momen-momen tertentu kita buatkan dari Bogor dan apa gitu. Tapi dalam minggu depan juga saya sudah kirim orang seperti ini. Saya kirim orang, terutama yang terkait dengan yang sudah terekspos ini. Dan beberapa kali pertemuan di Betijang, di ini. Kita apakah itu murni? Lihat, apa tanggapan dari lingkungannya itu? Tahu? Bisa nanti kita baca, nanti kita lihat. Tapi insya Allah sepanjang kita memang niat kita betul-betul untuk anak cucu kita, insya Allah kita enggak itu. Pasti Allah akan menentukan siapa yang penting kita niat. Nama amalu biniati. Jadi niat, tanamkan niat seitunya pada kita semua ini. Ya mudah-mudahan Allah yang akan ini kan. Kalau misalnya sekarang ya tadi seperti disampaikan, memang dari periode yang lalu Pak Samsul naik itu, ya saya kan sudah diminta. Saya bilang kalau masih ada orang kita ya silahkan kita inikan dulu. Ternyata ada kan usul sama Samsul datang ke rumah, datang ke sini. Saya dukung habis, dia bilang. Saya dukung, betul-betul saya dukung itu. Samsul sama itu usul. Iya saya dukung, nggak ada itu. Saking maunya, sebetulnya saya sejak itu sudah sadar. Memang Tenggamus ini harus betul-betul harus cari ini. Karena kalau yang namanya bupati itu nggak ada sekolahnya. Saya nggak mau lihat orang sekolahnya. Saya mau lihat niatnya, ketulusannya mau memimpin. Ya itu saya bilang. Presiden mana ada sekolah presiden, bupati mana ada sekolah bupati. Tapi nyatanya Jokowi eksis. Itu karena dia bahaya konsultan kan gitu. Tergantung niatnya kan. Itu hanya gambaran ilustrasi. Dan insya Allah ini Pak saya bilang gitu. Jadi kalau yakin memang niat saudara-saudara saya ini semua dari hati kecil semua dan diatur, insya Allah nanti akan terkabul. Makanya yang tadi kita saya bilang saya katakan tadi saya itu selalu terbiasa di realistis. Saya nggak mau mengawang-awang, nggak mau ini. Tapi yang pasti yakin bahwa saya memang memikirkan Tenggamus itu. Itu kita mikirkan.